Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisela Wulandari Pomuri dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Sosiologi Agama. Ingin menjelaskan sedikit tentang tokoh yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1835 dan ia meninggal pada tanggal 26 Mei 1908. Ia adalah seorang tokoh dari Kiden, India, dan ia adalah pendiri sebuah gerakan keagamaan dalam Islam Ahmadiyah. Ia mengaku telah dipilih Allah Ta'ala sebagai Al-Mahdi dan juga Al-Masih atau Mesias yang serta dijanjikan, serta sebagai mujadid Islam abad ke-14. Kedudukannya sebagai Al-Masih merupakan bentuk pemenuhan nubuatan Nabi Islam Muhammad SAW tentang kedatangan Yesus atau Isa kedua kali di akhir zaman yang telah tergenapi pada dirinya. Meski sebagian besar umat Islam belum menerima pendakwaannya sebagai Al-Masih, namun gerakan keagamaan yang telah didirikan telah tersebar di 212 negara dengan jumlah pengikut jutaan. Di hari kelahiran pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, macam apa kiranya sosok memiliki pengikut di banyak negara termasuk Islam yang telah memicu kontroversi sebagian umat Islam di negeri kita. Menurut intelektual muda Nahdlatul Ulama NU, Nuzhari Misrawi, perkembangan Islam di India yang dimotori oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah sebuah konsekuensi dari agama Islam yang bersifat universal, sehingga dapat diterima di belahan dunia maupun dengan interpretasi dari khas sesuai dengan masyarakat. Apabila di India hanya muncul Ahmadiyah, maka di Iran muncul golongan Syiah dan di Irak ada golongan Sunni. Kelahiran Ahmadiyah sendiri di India memicu dengan tekanan imperialisme dan krisis sosial umat Islam di setempat melalui pencarian panjang sehingga akhirnya Ghulam Ahmad dapat berupa ilham atau risalah yang kemudian dibutuhkan dan kemudian menjadi kitab bagi umat Ahmadiyah hingga kini. Zuhairi menambahkan, Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi ummati, yakni setara dengan ulama yang mendapatkan risalah dengan segala tindak tanduknya mencontoh perbuatan Nabi Muhammad. Perbedaan istilah inilah yang kemudian memicu ketegangan antara kalangan Ahmadiyah dan pemeluk Islam mainstream dari dulu hingga kini. Nama asli tokoh ini adalah Ghulam Ahmad. Mirza sendiri melambangkan keturunan Mogul, namun Ghulam lebih menyukai menggunakan nama Ahmad karena dipandang lebih ringkas, maka di waktu penerima baiat dari orang-orang, Ghulam hanya memakai nama Ahmad itu sendiri. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah keturunan Haji Barlas dari kawasan Kes yang merupakan pamar Amir Tughlaq Temur. Tatkala Amir Temur menyerang Kes, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand dan mulai menetap di sana. Tetapi pada abad ke-10 Hijriah atau abad ke-16 Masehi, seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadi Beg berserta 200 pengikutnya hijrah dari Khorasan ke India karena beberapa hal dan tinggal di kawasan Sungai Bias dengan mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur 9 km jauhnya dari sungai tersebut. Mirza Hadi Beg dikenal cerdik dan pandai karena olehnya pemerintah pusat Delhi diangkat sebagai qadi atau hakim untuk daerah sekelilingnya. Oleh sebab kedudukannya sebagai qadi itulah maka setempat
Tinggal tersebut Islampur kadi lamban laun kata Islampur hilang. Tinggal kadi saja dikarenakan logat di daerah setempat akhirnya disebut sebagai kadi-kadian. Kenapa Ahmadiyah dianggap bukan Islam Ahmadiyah? Sebuah kata yang kerap membuat emosi orang-orang tidak menyukai langsung mengejolak, tetapi sambutan yang telah pula menyebar di 210 negara di dunia. Mengapa Ahmadiyah tidak diakui sebagai bagian dari Islam oleh Muslim arus utama, padahal Ahmadiyah juga menjadi panutan hidup jutaan umat Muslim lainnya di dunia? Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.